Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Kita lanjutkan halaman 117 pembelajaran 4. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke? Cek di bawah. Kita lanjutkan sekarang. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Wah, sebagai orang Surabaya pasti Pak Ali tahu. 10 November. 10 November. Kalau ejaan bahasa Indonesia pakai P ya, November gitu. Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Karena memang peristiwanya begitu begitu luar biasa. Ya, kita hanya bermodal senjata seadanya melawan senjata komplit. Itu adalah pasukan Inggris, pasukan khusus kerajaan yang belum pernah kalah. Loh, sama arek-arek Surabaya. Yang disebut arek-arek Surabaya di sini bukan hanya arek anak orang Surabaya ya, seluruh warga yang ikut berjuang. Ada yang dari Bali, ada yang dari Malang, macam-macam. Ya, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Mari kita akan pelajari. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, tulislah hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah jatuh pada tanggal 10 November. Pada tanggal 10 November. Diperingati pada tanggal 10 November. Nah, ini dipicu ya, perang ini dipicu gara-gara di Hotel Yamato ya, itu ada bendera Belanda dikibarkan dan kita menyobek bagian birunya. Ya, dimulai ya, bendera Belanda, saat bendera Belanda disobek sama arek-arek Surabaya. Jadi merah, putih, biru, birunya disobek ya. Disobek bagian birunya ya oleh arek-arek Surabaya. Arek itu bahasa Jawa artinya anak ya, jadi pemuda ya, arek-arek itu pemuda artinya ya. Pada peristiwa ini Malabi meninggal ya. Itu adalah pembesar atau perwira dari Belanda. Kita baca teksnya dulu. Bung Tomo ya, Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika ya dari Inggris. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 45 hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November 45 Surabaya ya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Ya. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan teks di depan tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah mengenang jasa para pahlawan yang bertempur melawan Inggris ya di Surabaya pada tanggal 10 November ya, pada tanggal 10 November. Oke, kita bisa lebih tahu tentang ini di Wikipedia. Nanti kita akan buka juga Wikipedia. Kita lanjutkan saja. Bandingkan informasi yang telah kamu tulis dengan sekarang, apa kesimpulanmu? Ya, kesimpulannya ya sama ya. Kita akan cari peristiwa 10 November ya, di Google sini ada peristiwa 10 November pasti ada.
Peristiwa lo langsung. Peristiwa 10 November 45. Ada 3 unsur sejarah. Wah, ini di Wikipedia sini ya. Kita baca. Pertempuran Surabaya merupakan tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia, tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Ya, nah ini AWS Malabi meninggal. Ya, ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng persatuan yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada tanggal 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial tersebut merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu. Ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Di sini ada informasi, ada insiden Yamato ini ya, yang saya ceritakan tadi. Ya, setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus menerapkan bahwa mulai tanggal 1 September bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah. Nah, tapi di sini ya, klimaks dari gerakan pengibaran bendera Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato. Ya. Oke, ini adalah fotonya. Nah, kita kembali ke sini lagi akan ya ini tadi belum saya kasih tahunnya ya, 1945. Ya, 10 November 1945. Ya, tadi kita sudah membaca sedikit dari Wikipedia untuk melengkapi ini ya. Nah, tentara Nika itu dari Inggris. Oke. Bandingkan informasi awal yang kamu tulis sebelumnya dengan sekarang, apa kesimpulanmu? Kesimpulannya intinya kita dapat tambah informasi tadi ya. Perang 10 November (1945) adalah perang terbesar sejak kita merdeka, sejak kita menyatakan kemerdekaan. Ini tadi. Ya. Nah, ini. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Ya, oke. Jadi ini penting ya. Ini adalah perang pertama setelah kita proklamasi dan merupakan perang terberat. Ya. Perang 10 November 1945 adalah perang pertama setelah proklamasi dan perang terberat dalam sejarah sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia. Ya, sejak setelah perang ini terjadi, walaupun kita kalah, dunia mengakui perjuangan Indonesia. Ya, ini penting. Ya, walaupun kita kalah,
pada akhirnya kalah. Jadi kalah. Ya, walaupun pada akhirnya kalah, tapi walaupun pada akhirnya kalah, kita kalah dalam pertempuran tapi menang dalam perang. Ya, walaupun kita kalah dalam pertempuran, tetapi ini adalah tonggak dunia mengakui, ya, tetapi dunia akibat peristiwa ini dunia mengakui perjuangan Indonesia. Mengakui, ya, mengakui negara Indonesia. Bahkan Inggris, tentara yang hampir saja kita kalahkan, ya, kehabisan suplai mereka, ya, karena pasokan dari suplai dari luar, logistik itu diblokir sama Jenderal Sudirman, ya. Nah, akhirnya Inggris justru mendukung kemerdekaan kita di PBB. Teruslah sikap-sikap Bung Tomo, ya, apa yang bisa kamu contoh? Oke. Dan ini kalau bicara Bung Tomo, kita akan sedikit buka, ya, di sini di Wikipedia. Ini adalah Bung Tomo. Ya, saya tambahkan di sini, lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Namanya adalah Sutomo. Mana? Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Ya, dikenal sebagai Bung Tomo. Bung Tomo ini lah yang berjuang melalui radio. Ya, melalui radio. Ya, jadi perjuangan bisa melalui media apa saja. Ya, kalau sebelumnya tadi H.U.S. Cokro Aminoto itu dan Ki Hajar Dewantara, ya, lebih banyak melalui pendidikan, melalui media, ini melalui radio, juga terjun langsung perang juga. Ya, selain itu perang 10 November, kenapa ini menjadi sangat rakyat itu atau arek-arek Surabaya itu berani mati-matian membela negara, ya. Ini kalau kita baca beberapa informasi, saya lihat di Google ini, karena ada resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari di balik peristiwa 10 November. Ya, jadi di sini adalah tertulis dalam sebuah buku, ya. 70 tahun yang lalu, November 1945, arek-arek Surabaya bertempur melawan tentara sekutu NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dan sekutunya. Pada tanggal yang saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan itu terjadi perang dahsyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah itu tidak lepas dari peran fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU) yang menggerakkan warga dan juga kalangan santri untuk menghantam pasukan sekutu di Surabaya. Keluarnya resolusi jihad tersebut tak terlepas dari permohonan Presiden Soekarno pada tanggal 17 September 1945 yang memohon fatwa hukum kepada ulama. Karena NU merupakan organisasi Islam terbesar kala itu, maka Presiden Soekarno meminta fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kakek dari Gus Dur. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mayor Jenderal TKR Mustopo sebagai komandan sektor perlawanan Surabaya waktu itu, bersama Sungkono, Bung Tomo, dan tokoh-tokoh Jawa Timur, ya, termasuk Bung Tomo, ya. Nah, intinya meminta fatwa untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan NICA yang dipimpin oleh Brigjen Malabi di Surabaya. Hal ini didasari situasi kota Surabaya waktu itu. Dikutip dari NU ORID, maka dari itu setelah situasi yang memanas pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya, dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim. Dideklarasikanlah perang kemerdekaan sebagai perang suci alias jihad, ya, fatwa jihad. Ini ditulis dalam buku Fajar Kebangunan Ulama, biografi Kiai Hasyim Asy'ari. Oke.
Jihad sendiri artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita kembali ke sini lagi. Jadi Bung Tomo ini tokoh yang religius juga. Untuk perjuangannya dia minta restu dari kiai, ya. Mari kita tulis sikap-sikap Bung Tomo. Di sini Bung Tomo memiliki sikap nasionalisme, ya, memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme yang tinggi. Dan patriotisme yang tinggi. Ya, beliau juga tokoh yang sangat menghormati kiai, ya, tokoh yang religius. Ya, jadi perjuangan itu minta restu juga, ya, berupa fatwa jihad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Seperti dituliskan di sini, kalian bisa membacanya di sini, ya, di liputan 6, ya. Oke. Ini adalah salah satu peringatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Indonesia. Oke. Kemudian membangkitkan semangat melalui radio, membangkitkan semangat juang melalui radio. Ya, coba kita lihat di Google kembali, ada nggak gambarnya waktu Bung Tomo melalui radio, ya, perjuangan Bung Tomo radio gitu aja, ya. Jadi perjuangan melalui radio, ya. Coba ini, ya, kita buka. Ini Bung Tomo sedang berada di salah satu stasiun radio, ya. Jadi intinya perjuangan bisa dari berbagai macam cara. Bisa cara diplomasi, bisa langsung angkat senjata, bisa melalui berbagai media termasuk media radio. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Iya. Ya, jelas. Terutama sila-sila yang hubungannya dengan kemerdekaan. Maaf, ya, tenggorokannya. Nah, di sini Pancasila. Ya, kita cari butir-butir Pancasila. Ya, butir-butir Pancasila. Nah, kita andalkan Wikipedia lagi. Ya, di sini terutama sila 5 kalau 4. Coba jangan sampai salah. Nah, ini. Bersama-sama berusaha mewujudkan pembagian merata berkeadilan sosial atau 2, ya. Kita cek. Nah, ini bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh manusia karena dikembangkan bukan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Nah, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini salah satu, ya. Sila 2, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini cocok sesuai dengan konteksnya, ya. Kita tuliskan silanya juga, ya, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini sila kedua. Kemudian kita cari yang konteksnya sesuai. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masuk. Cuman yang saya pilih yang lebih, ya. Nah, ini
menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, ini tadi adalah sila ketiga. Nah, semua Pancasila ada nanti ya. Sila ketiga. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3 aja ya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga sila 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Ya, yang bisa kita contoh adalah kegigihannya, ya, keberanian, kegigihan, dan kreativitas. Ya, artinya perjuangan bisa melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang melalui radio, melalui ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita dalam membela kebenaran dan keadilan, berani berkorban itu tidak harus perang seperti Bung Tomo. Ya, kita misalnya mengunjungi teman yang sakit, ya, menengok teman sakit. Ini adalah pengamalan Pancasila sila 3. Ya, misalnya suka menabung. Ini pengamalan sila 5. Ya. Terus kemudian tidak bergaya hidup boros, ya, berhemat. Ya, ini adalah sila 5 juga, berhemat. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah menggunakan air secukupnya. Terus kemudian mematikan TV saat tidak ditonton. Terus kemudian kita berhemat juga, menggunakan ulang buku yang semester lalu, menggunakan buku, ya, kelas sebelumnya yang masih ada bagian yang kosong, memiliki bagian kosong. Ya, bukan mentang-mentang naik kelas bukunya semua baru, enggak, buku yang lama kita pakai dulu sampai habis baru ganti buku. Ya, jadi ini adalah cara kita berhemat. Ya, kemudian bisa juga membuang sampah di tempatnya, itu termasuk pengamalan Pancasila. Ya, membuang sampah di tempatnya. Dan tentu saja belajar dengan rajin dan giat. Rajin dan giat. Ini adalah merupakan pengamalan Pancasila. Gigih mempertahankan kemerdekaan, itulah sikap dari Bung Tomo. Sikap itu harus kita contoh. Kamu harus gigih dalam belajar, termasuk mempelajari garis berikut. Nah, ambillah kertas, lalu buatlah gambar seperti ini. Berilah nama setiap bagian sama dengan gambar di atas. Berilah nama setiap bagian sama dengan ini, ya. Terus kemudian kita gunting.
Ya, kita gunting sesuai dengan garis. Nah, tempelkan satu sudut ke sudut lainnya, tulislah pasangan sudut yang sama besar. Ya, apa kesimpulanmu? Nah, sudut 1 nanti akan sama dengan sudut 1. O1 sama dengan P1. Ini kita kasih nama O1 dan O1. Ya. Maka sudut O1 sama dengan sudut P1. Ya. Kemudian kita akan menggunakan simbol lebih enak ya. Sudut O2 akan sama dengan sudut P2. Sudut O3 akan sama dengan sudut P3. Sudut O4 akan sama dengan sudut P4. Ya. O1 akan sama dengan ini P ya, maaf bukan O. P1, sudut O2 sama dengan sudut P2, sudut O3 sama dengan sudut P3, dan sudut O4 sama dengan sudut P4. Juga sudut O1 sama dengan O3. Ya, selain itu sudut O1 sama dengan O3 dan sudut O2 sama dengan O4. Ini sama. Ya. Begitu juga dengan P. Sudut P1 itu sama dengan sudut P3 dan sudut P2 akan sama dengan sudut P4. Nah, ini disebut sudut berseberangan atau bertolak belakang. Sudut yang apa intinya? Sudut yang bertolak belakang ya. Atau bersilangan, lupa saya namanya. Kalau ini adalah sudut sehadap ya, sudut ya. Ini sudut berseberangan kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi sudut berseberangan. Maaf kalau saya salah, yang saya maksud ini ya, berseberangan. Jadi sudut ini ya sama dengan sudut ini. Sama. Kemudian apa hubungan posisi sudut berhadapan dan bertolak belakang? Bertolak belakang. Jadi kalau apa hubungan posisi sudut berhadapan dan bertolak belakang? Sampaikan di depan kelas. Ya. Oke. Sudut berhadapan atau kita sebut sudut berpelurus ya, seperti ini ya, sudut A dan sudut B ya. Jadi sudut A ini bertolak belakang apabila ini kan sudut berhadapan ya. Ya, sudut berhadapan A ini berhadapan dengan sudut B. Ya, maka sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat atau garis lurus. Sedangkan sudut bertolak belakang misalnya sudut seperti ini ya, misalnya ini adalah C, di sini D ya. Sudut C itu sama dengan sudut D. Ya. Kemudian misalnya ini sudut A, di sini sudut E sama F gitu aja ya, biar beda. Ini E, ini F. Sudut E sama dengan sudut F. Oke. Ini kalau bertolak belakang. Sudut berhadapan dan bertolak belakang. Ya, kalau sehadap itu memiliki sudut yang sama. Oke, ini paling agak lama, agak ini ya, agak lupa namanya, tapi nama resminya kalau nanti sudah di SMP adalah sudut berpelurus. Ya, nanti coba kita komen di bawah misalnya ada salah sebut ya. Oke.
Perhatikan sudut berikut, tulislah pasangan sudut yang sama besar. Ya, di sini pasangan sudut yang sama besar adalah kalau di sini ya kedua sudut yang merah ini sudut LOM ini sama besar dengan MON. Kemudian akan saya kasih warna biru ya. Sudut LOK ini sama dengan sudut KON. Nah, kalau ini banyak ya. Jadi di sini sudut biru ini semuanya sama besar. Jadi sudut AOB sama dengan sudut FOP sama dengan sudut OPC sama dengan sudut EPD. Sedangkan yang ini sudut yang merah ya, sudut AOF ini sama dengan sudut BOP sama dengan sudut OPE sama dengan sudut CPD. Capek deh. Oke ya, sama dengan sudut CPD. Halo ya, baik apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, kita mempelajari perjuangan perang peristiwa 10 November gitu aja, peristiwa 10 November. Maaf. Peristiwa 10 November 1945. Ya. Bagaimana supaya sikapmu semakin baik dari hari ke hari? Ya, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila, meneladani sikap-sikap kepahlawanan para pahlawan, meneladani ya, kayak kaya sikap para pahlawan. Oke. Sampaikan kepada orang tamu tentang Hari Pahlawan. Diskusikan juga cara memperingati hari terselamat. Hari tersebut mungkin ya, hari tersebut. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran 5 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.